Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Apa kabarnya adik-adik mahasiswa Medikom? Saya percaya kita tetap semangat, tetap sukacita walaupun kita masuk dalam kuliah online di masa pandemik ini. Kita terus berdoa supaya Tuhan turut bekerja. Sebelum kita masuk dalam pertemuan kita yang ketujuh, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini atas anugerah Tuhan sehingga kami masih ada. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar agama Kristen topik 7. Tuhan berkati urapi kami. Biarlah setiap apa yang kami pelajari itu dapat bermanfaat dan hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita masuk topik yang ketujuh, yaitu berbicara tentang etika teologi, etika deontologi, dan etika kontekstual. Kita masuk dalam topik etika teologi, deontologi, dan etika kontekstual. Pertama, etika teologi. Yang kedua, etika deontologi. Yang ketiga, etika kontekstual. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa etika itu berbicara tentang akhlak, etika berbicara tentang perbuatan, etika berbicara tentang kebiasaan, dan etika itu juga berbicara tentang watak. Jadi etika itu mempelajari setiap apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi hari ini kita masuk dalam topik etika teologi atau yang disebut dengan etika akibat, dan etika deontologi yang disebut dengan kewajiban, dan etika kontekstual. Jadi hari ini kita masuk dalam etika teologi. Etika teologi atau yang disebut dengan akibat. Etika deontologi itu berasal dari kata telos dan logos. Jadi etika teologi itu berasal dari kata telos. Telos artinya itu adalah akibat, dan logos. Logos itu artinya pengetahuan. Jadi artinya adalah etika teologi ini dia berbicara setiap apa yang dia perbuat. Dia berbicara setiap apa yang dia lakukannya. Oleh dia berbuat baik, maka akibatnya apa? Oleh karena dia berbuat jahat, akibatnya apa? Jadi etika teologi itu adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang sebab dan akibat. Jadi kalau ada kata logos itu berarti artinya semua tentang, ada kata logos itu berbicara tentang pengetahuan. Contoh seperti saya adalah tamatan sarjana teologi, artinya STH. Teologi itu berasal dari kata theo dan logos. Theo itu Tuhan, logos itu pengetahuan. Jadi apa? Ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan tentang Tuhan. Jadi hari ini kita masuk dalam etika teologi, yang dimana artinya berasal dari kata telos dan logos, akibat, dan logos itu pengetahuan. Jadi artinya adalah teologi itu mengutamakan perbuatan orang Kristen. Matius pasal 5 ayat 28. Matius pasal 5 ayat 48.
Matius pasal 5 ayat 48 di mana dikatakan di firman Tuhan. Saya akan baca bagi kita Matius pasal 5 ayat 48. Dikatakan di sana, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi etika teologi ini dia mengajak kita setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, setiap tingkah laku kita itu mencerminkan bagaimana Tuhan, bagaimana Yesus berperilaku, bagaimana Yesus dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan Tuhan Yesus dalam kehidupannya, setiap apa yang dia katakan, setiap apa yang dia perbuat, itu perbuatannya sangat baik. Makanya dalam etika teologi ini menekankan supaya kita serupa dengan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Dikatakan di sana, hendaklah kamu serupa sama seperti Bapamu yang sempurna. Jadi artinya adalah bahwa hidup kita, karakter kita, perbuatan kita, sikap kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai karakter sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus Pak karakternya? Karakter Tuhan Yesus kalau kita perhatikan kehidupannya, wataknya, dia penuh dengan kasih, dia penuh dengan kebaikan. Ya kan? Yesus itu luar biasa. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya dikatakan bahwa kita harus sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Jadi etika teologi ini kita harus sama seperti Tuhan. Kalau kita tidak sama, apa yang kita lakukan? Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak berkenan. Makanya setiap berbicara tentang etika teologi ini, sebelum kita berbicara, sebelum kita bertindak, kita harus memikirkannya lebih dahulu. Contoh, ketika saya mau berbuat jahat, kita itu pikirkan dulu ketika kita berbuat jahat atau mengucapkan sesuatu, dampaknya apa, akibatnya apa, baik kepada saya maupun kepada orang lain. Contoh saudara, kalau kita membuat sebuah meja, maka kita sudah pikirkan mejanya itu ukurannya berapa, modelnya bagaimana. Jadi etika teologi ini dia berbicara tentang sebelum melakukan sesuatu dan yang dia lakukan itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Jadi segala sesuatunya harus dipikirkan, harus direnungkan lebih dahulu. Misalnya nih, ketika saudara mau demo misalnya nih kan, saudara harus pikirkan demo itu tujuannya apa. Kalau demo yang anarkis misalnya nih kan, mahasiswa mau demo nih, teman-teman mau demo, suka demo nih misalnya kan, kalau demonya anarkis akibatnya apa? Mungkin Anda bisa ditangkap oleh polisi. Makanya setiap apa yang kita lakukan mari kita pikirkan, amin. Ya kan? Supaya apa? Tidak menyebabkan akibat-akibat yang buruk bagimu, bahkan bagi orang lain. Itulah etika teologi ini atau etika akibat ini. Ada tujuan etika akibat, ada 4 tujuan etika akibat. Tujuan etika akibat. Yang pertama adalah tujuannya apa rencana Tuhan? Apa rencana Allah? Jadi kita berpikir apa sih rencana Tuhan? Setiap apa yang terjadi, apa rencana Tuhan? Di balik setiap apa yang kita alami. Itulah etikanya. Setiap masalah yang kita miliki, misalnya ya kan, sebelum kita melakukan sesuatu, kita bertanya apa sih rencana Tuhan?
Jadi setiap yang kita lakukan, kita pikirkan dan kita renungkan. Karena banyak orang, ya kan, bertindak, ya kan, melakukan sesuatu tanpa dipikirkan sebab dan akibatnya. Yang kedua, kita harus melakukan perbuatan yang menghasilkan baik. Yang kedua, melakukan perbuatan yang menghasilkan baik. Jadi setiap apa yang kita perbuat itu hasilnya baik dan tidak merugikan banyak orang lain. Makanya dikatakan tadi, ya kan, di dalam Matius pasal 5 ayat 48 dan Yohanes pasal 15 ayat 16, di sana menunjukkan bagaimana Tuhan. Karena setiap apa yang Tuhan lakukan itu selalu menghasilkan yang baik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu hal yang baik. Tidak merusak orang lain, tidak merugikan orang lain. Karena banyak orang bertindak itu tidak menghasilkan yang baik. Apa yang diucapkannya tidak menghasilkan yang baik karena perkataannya, ya kan? Jadi setiap apa yang kita ucapkan itu juga harus menghasilkan yang baik. Untuk apa sih saya ucapkan ini kalau tidak menghasilkannya yang baik? Jadi yang kedua, tujuan etika akibat itu, yang kedua, melakukan perbuatan yang menghasilkan baik. Jadi bukan hanya berbuat, ya kan? Karena banyak orang melakukan perbuatan tetapi hasilnya tidak baik. Kita mau menghasilkan yang baik. Kuliah yang baik, amin. Ya, banyak mahasiswa, banyak anak-anak muda yang kuliah tapi tidak yang baik. Artinya apa? Dia kuliah, wah, suka buat onar, malas, ya kan? Sering buat kekacauan. Itu perbuatan yang tidak menghasilkan baik. Jadi kita pun melakukan perbuatan yang menghasilkan baik. Yang ketiga, tujuan daripada etika akibat, yang ketiga itu kita harus membentuk kehidupan kita selaras dengan tujuan Kristen dan menjadikan kehidupan kita sesuai dengan maksud Allah. Yang ketiga, kita itu saya singkat menjadi teladan bagi orang lain. Karena kita harus membuat teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita selaras, dan artinya kita bisa jadi teladan. Makanya apa yang kita ucapkan itu juga harus bisa membuat orang berperilaku yang baik. Ini kita harus menjadi teladan. Saya sudah katakan minggu yang lalu bahwa walaupun kita masih muda, kita bisa jadi teladan. Dalam apa? Dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam kehidupan, kesucian kita. Jadi setiap orang dapat melihat kehidupanmu. Setiap orang dapat melihat kamu bagaimana. Dan ketika orang melihat kamu, orang melihat tentang Tuhan. Jadi yang ketiga ini kita menjadi teladan bagi orang lain. Yang pertama, tujuan etika akibat, apa rencana Allah. Yang kedua, melakukan perbuatan yang menghasilkan baik. Jadi bukan hanya melakukan kegiatan yang ataupun mengucapkan sesuatu yang tidak bermakna. Segala sesuatu yang kita lakukan itu bermakna. Dan yang ketiga, itu menjadi teladan bagi orang lain. Yang keempat, kita harus membentuk masyarakat lebih selaras dengan kehendak Allah. Jadi yang keempat ini kita menjadikan banyak orang sesuai
dengan keinginan Tuhan. Yang keempat ini saya katakan menjadikan banyak orang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita membuat orang yang akan lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap kita, lewat perilaku kita, orang lain itu menjadi sesuai dengan keinginan Tuhan. Contoh, ketika kita ramah, ketika kita lembut, ketika kita penuh kasih, orang lain pun jadi hidupnya penuh dengan kasih. Orang lain akhirnya berkata-kata dengan baik dan benar. Jadi ini etika akibat ini. Tujuannya, yang pertama apa rencana Allah? Yang kedua, kita harus melakukan perbuatan yang baik dan menghasilkan yang baik. Yang ketiga, menjadi teladan bagi orang lain. Yang keempat, menjadikan banyak orang sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi etika teologi ini kita selalu berpikir untuk melakukan yang benar. Terus yang selanjutnya etika deontologi atau etika kewajiban. Etika deontologi atau akibat etika kewajiban. Etika deontologi ini berasal dari kata deon. Deon sama dengan kewajiban. Dan logos. Logos itu artinya pengetahuan. Jadi saudaraku, setiap ada kata logos, ini dari bahasa Yunani, logos itu pengetahuan. Pokoknya ada kata logos itu pengetahuan. Contoh, ada toko buku logos, berarti toko buku pengetahuan. Artinya logos itu pengetahuan. Jadi etika deontologi ini adalah etika ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan kewajiban. Jadi artinya apa ini Pak, etika deontologi? Deontologi ini artinya adalah kewajiban hukum dan norma-norma Kristen dalam Matius pasal 5 ayat 37. Jadi artinya apa? Dasar perbuatan hidup manusia adalah menurut hukum dan aturan. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jadi semuanya harus wajib. Dan itu maupun benar maupun misalnya kita berbicara ya, ada seseorang dalam keadaan masalah nih, dia lagi dicari-cari orang misalnya, dan kita tahu di mana orang yang dicari ini, kita wajib untuk memberitahukannya di mana. Jadi etika deontologi ini berbicara tentang kewajiban. Matius pasal 5 ayat 37. Matius pasal 5 ayat 37. Saya baca bagi kita semua apa dikatakan di sana. Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi etika kewajiban ini kita berbicara yang benar. Kalau itu benar katakan benar, kalau itu salah katakan salah. Contoh nih ya, saya katakan misalnya ada sesuatu atau ada orang yang melakukan aborsi, ya kan? Kalau melakukan aborsi itu menurut firman Tuhan apakah dosa atau tidak? Mungkin kita mau melakukan aborsi karena dia belum menikah, untuk supaya ya tidak malu, ya kan? Supaya apa? Masa depannya indah. Padahal dia sudah dalam keadaan hamil. Kalau menurut firman Tuhan, apakah melakukan aborsi itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Kalau menurut firman Tuhan, berbicara aborsi itu tidak benar. Itu perbuatan yang berdosa.
Jadi kita katakan begini, kalau misalnya ada orang bertanya, bolehkah saya mengaborsi? Oh tidak, tidak boleh. Karena apa? Karena itu melakukan namanya pembunuhan. Dan kalau pembunuhan itu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus katakan itu tidak boleh mengaborsikan. Dia harus dibesarkan, dia harus dirawat. Jadi kita menyampaikan, katakan ya, kalau memang ya, katakan tidak kalau tidak. Contoh misalnya lagi etika kewajiban ini, kita wajib berbicara jujur. Misalnya nih, tentang ini sering terjadi, tentang mengadopsi anak. Ada keluarga A misalnya, ya kan, dia punya anak satu. Sementara anaknya ini bukan anak dari hasil dari mereka yang suami istri. Lalu anaknya sudah besar, bahkan sampai anaknya tersebut pun tidak mengetahui bahwa dia itu anak adopsi. Ini sebenarnya wajib dikasih tahu kepada anak tersebut bahwa dia itu bukan daripada hasil mereka berdua, hubungan mereka berdua atau papa mama mereka. Jadi Pak, bagaimana kita cara untuk menyampaikannya kalau ini adalah berbicara tentang kewajiban? Ya kita sampaikan kepada anak tersebut. Contoh, mungkin ya kita kasih waktu, ya kan, umurnya 15 tahun nanti kita kasih tahu. Kita bilang begini, nak atau Ted atau Cok, bahwa kamu itu sebenarnya bukan dari hasil kami dua, papa dan mama, tetapi kami sangat sayang samamu, kami sangat mencintaimu. Jadi kamu itu bukan dari hubungan papa dan mama, tetapi kami adopsi, kami ya minta atau kami pergi ke panti asuhan yang bla 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 bla. Jadi kita kasih tahu dia itu bukan memang dari tubuh kita, dari darah daging kita, tetapi kita juga harus memberikan rangkulan. Jangan sampai dia tahu daripada orang lain. Itulah etika kewajiban, wajib kita sampaikan. Contoh misalnya nih, dalam suatu kecelakaan nih, ya kan, lalu di dalam kecelakaan ini ada satu keluarga, ya kan, anaknya meninggal, ya kan, ibunya masih hidup dalam kondisi kecelakaan ini. Maka kita harus kasih tahu kepada si ibu atau orang tuanya tersebut bahwa anaknya telah meninggal. Tapi Pak, kondisinya lagi kritis Pak, maka kita harus rahasiakan lah Pak. Gak usah kasih tahu Pak. Ya, untuk 1 hari 2 hari oke. Tapi kalau dia sudah bertanya, maka kita harus sampaikan. Misalnya nih dia udah sadar, udah siuman, mana anakku katanya. Kita harus sampaikan bahwa anaknya sudah dipanggil Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus punya hikmat, dan memang kita harus wajib menyampaikan. Jangan kita bilang, oh ya dia aman, baik-baik, sehat, padahal udah meninggal, udah tidak ada lagi nyawanya. Jadi harus kita sampaikan, oleh karena kecelakaan semalam Tuhan memanggilnya, Tuhan mengasihinya, kita harus kuat, semangat, sampaikan. Nggak boleh dibilang, oh anak ibu sehat-sehat, padahal sudah meninggal, sudah tidak bernyawa. Itulah etika kewajiban. Etika kewajiban itu harus menyampaikan apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi etika kewajiban sama dengan etika akibat. Jadi kita menyampaikan yang benar, ya kan? Kalau kita menyampaikan yang benar, akibatnya pun hasilnya yang benar. Tapi kalau kita menyampaikan yang salah, maka hasilnya pun tidak baik. Selanjutnya etika kontekstual. Etika kontekstual. Etika kontekstual atau etika tanggung jawab.
Etika tanggung jawab. Etika kontekstual, etika tanggung jawab itu adalah di mana mengutamakan setiap yang kita lakukan itu kita menyesuaikan di mana kita berada. Contoh nih etika kontekstual ya, atau etika tanggung jawab itu adalah ketika kita di tempat orang lain atau di tempat daerah yang lain, kita harus menyesuaikan dengan daerah tersebut. Dan semua yang kita lakukan, semua perbuatan yang kita lakukan itu mencerminkan bagaimana Allah mengendaki kehidupan kita. Jadi etika tanggung jawab ini adalah menurut etika tanggung jawab kehendak Tuhan yang dinyatakan, yang terutama dalam perbuatannya. Jadi kalau kita misalnya nih, kalau etika kontekstual kita pergi ke kampung ya kan, atau ke daerah Toba sana, atau ke kampung-kampung daerah Spiongo sana ya kan, kita hidup di sana, tinggal di sana, kita mempelajari bagaimana masyarakat atau orang-orang yang ada di sana hidup. Misalnya etika kontekstual, kalau kita pergi ke tempat orang Batak ya, orang Batak, kalau perempuan itu duduknya misalnya lagi duduk makan, itu nggak boleh misalnya begini lipat kaki, tapi dia lipat kakinya begini, atau pakai sarung misalnya ya. Kalau orang Batak itu kalau misalnya nih di kampung itu menggunakan sarung. Jadi kita juga melakukan